Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Marhamah dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5, jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam atau Pesantren. Baik, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu manajemen secara etimologi merupakan sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan sebuah kegiatan, baik itu perusahaan, organisasi, komunitas, lembaga, atau yang lainnya, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, perusahaan, maupun lembaga termasuk lembaga pendidikan Islam atau pesantren untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya. Sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam atau pesantren diantaranya yaitu kepala sekolah atau yang kita sering sebut sebagai kiai dan guru atau yang sering disebut ustadz. Dalam institusi sangat ditekankan adanya peningkatan kualitas sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, sehingga peningkatan kualitas dapat diwujudkan melalui proses pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam mengembangkan institusinya kepada perubahan yang membanggakan. Salah satu cita-cita tersebut ialah memperbaiki serta meningkatkan kualitas perubahan manajemen sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Perubahan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah awal dari itu semua. Yang paling utama adalah kepuasan masyarakat terhadap output yang dihasilkan dari lembaga pendidikan tersebut, kemudian perbaikan sistem pembelajaran atau model pembelajaran di lembaga pendidikan, dan menghargai sumber daya manusia sebagai pemangku keberhasilan lembaga pendidikan. Manajemen sumber daya manusia tentu sangatlah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di mana suatu lembaga pendidikan akan berhasil atau bermutu apabila didukung oleh sumber daya manusia yang termanajemen dengan baik. Oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan termasuk pesantren yang ingin berkembang haruslah memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya dengan sebaik mungkin melalui aplikasi dan konsep manajerial yang memadai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip Islam dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memikirkan masa depan. Dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini memberi pesan kepada orang-orang yang beriman untuk memikirkan masa depan. Di dalam manajemen, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematis ini disebut dengan perencanaan atau planning. Perencanaan menjadi hal yang penting karena berfungsi sebagai pengarah kegiatan agar dapat berjalan dengan tertib. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu kewajiban untuk memberikan amanah kepada yang memiliki kompetensi dalam menjalankan amanah tersebut. Dalam suatu riwayat disebutkan Abu Hurairah berkata telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila amanah telah diabaikan maka tunggulah hari kiamat akan segera datang. Kemudian ia menjawab, bagaimanakah mengabaikannya itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila diberikan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat akan segera tiba.
Pada hadis ini menjelaskan tentang kewajiban untuk memberikan amanah kepada yang memiliki kompetensi dalam menjalankan amanah tersebut. Maka hendaklah melakukan pelatihan dan pengembangan sehingga tidak akan terjadi stagnan pada lembaga pendidikan dan menyebabkan lembaga pendidikan tersebut tidak akan berkembang. Kemudian untuk prinsip yang ketiga yaitu memberikan upah kepada yang berhak sebelum mengering keringatnya. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dalam memuliakan seseorang dalam bekerja dapat dilakukan dengan memberikan upah sesegera mungkin sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi orang yang dipekerjakan. Selanjutnya untuk prinsip yang keempat, seorang guru tidak hanya bekerja untuk urusan dunia, namun di akhirat juga Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bekerja tidak hanya diniatkan untuk duniawi saja, tetapi juga untuk kebaikan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, usaha-usaha peningkatan mutu dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Secara institusional, kemajuan suatu lembaga pendidikan lebih ditentukan oleh pemimpin lembaga tersebut daripada oleh pihak lain. Tetapi dalam proses pembelajaran, guru berperan paling menentukan melebihi metode apalagi materi. Urgensi guru dalam proses pembelajaran terlukis dalam ungkapan Arab yang pernah disampaikan oleh A. Malik Fajar yang artinya metode lebih penting daripada materi, namun guru jauh lebih penting daripada metode. Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang Qur'ani dan unggul diperlukan adanya aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Akil Husin Al-Munawar bahwa secara normatif proses aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan meliputi 3 dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan, yaitu yang pertama yaitu dimensi spiritual, yakni iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Pendidikan akhlak dalam Islam tersimpul dalam prinsip berpegang teguh pada kebaikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran. Berhubungan erat dalam upaya mewujudkan tujuan dasar pendidikan Islam yaitu ketakwaan, ketundukan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dimensi budaya, yakni kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu dimensi budaya, yakni kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini menitik beratkan pembentukan kepribadian muslim sebagai individu yang diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar dan faktor ajar atau lingkungan dengan berpedoman pada nilai-nilai keislaman. Faktor dasar dikembangkan dan ditingkatkan kemampuan melalui bimbingan dan kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertingkah laku menurut agama Islam. Sedangkan faktor ajar dilakukan dengan cara mempengaruhi individu melalui proses dan usaha membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan pola-pola kehidupan Islam. Yang terakhir yaitu dimensi kecerdasan. Dimensi kecerdasan ini merupakan dimensi yang dapat membawa kemajuan yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, dan lain-lain. Dimensi kecerdasan dalam pandangan psikologi merupakan suatu proses yang mencakup 3 proses yaitu analisis, kreativitas, dan praktis. Adapun strategi untuk peningkatan kualitas guru, yang pertama yaitu profesi guru harus memiliki status yang sama dengan profesi yang lain yang selalu membutuhkan pengembangan. Guru yang profesional harus memenuhi syarat berikut, yaitu memiliki program pendidikan yang jelas, kuat dan aktif dalam program pendidikan secara umum, unggul, cerdas, dan antusias untuk membantu peserta didik. Yang kedua yaitu pendidik profesional harus mendapatkan sumber yang cukup. Kemudian yang ketiga, profesionalisme guru harus diimbangi dengan peningkatan kinerja yang baik. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Berdasarkan pendekatan sifat usaha peningkatan mutu sumber daya manusia dapat dilakukan dengan 2 jalan, yaitu top down, dari atasan kepada bawahan berupa pelatihan dan pengembangan atau biasa disebut pembinaan sumber daya manusia, dan bottom up, yaitu pengembangan
pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.